Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu peran ekonomi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas segala macam kegiatan ekonomi itu apa saja, dan jenis-jenis usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat sehari-hari itu apa saja. Ya, kita akan membahas ini. Oke. Pertama-tama Ibu hadirkan, ini adalah mind map yang Ibu bikin, peta pikirannya Ibu bahwa kita akan membahas ini, yaitu ekonomi di Indonesia. Ada 3 hal besar yang akan kita bahas, yaitu 3 macam kegiatan ekonomi itu apa saja. Jadi orang dalam melakukan kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi 3 macam, 3 hal besar, yaitu pertama, orang melakukan kegiatan produksi, kemudian melakukan kegiatan distribusi, dan yang ketiga melakukan kegiatan konsumsi. Nah, dalam melakukan kegiatan ekonomi ini ada jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ada masyarakat yang melakukan usahanya dalam bidang agraris. Ada yang melakukan usaha peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan juga usaha jasa. Nah, dalam melakukan jenis usaha ini dilakukan dengan 2 cara mengelolanya. Ada yang dilakukan secara sendiri atau perorangan perseorangan, ya. Kemudian ada juga yang melakukan jenis usaha ini secara berkelompok. Nah, di sini kita akan membahas. Tetapi sebelumnya, kalau Ibu tanya kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu? Ada yang tahu? Kalau dalam sehari-hari, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, Bu, merupakan kegiatan ekonomi bukan? Apa itu? Bu, saya sedang makan. Itu kegiatan ekonomi bukan? Iya. Bu, sekarang saya sedang duduk manis mendengarkan penjelasan Ibu. Apakah itu juga kegiatan ekonomi? Iya. Bu, papa mama kalau jam segini sedang bekerja. Saya belajar sendiri di rumah bersama adik. Apakah itu kegiatan ekonomi? Iya. Jadi kesimpulannya, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan, segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, dalam melakukan kegiatan ekonomi itu ada 3 macam, dapat dikelompokkan 3 macam kegiatan ekonomi dalam masyarakat, yaitu yang pertama tadi produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan manusia, segala kegiatan manusia. Kalau manusia itu melakukan kegiatan mengolah barang, dari barang itu barang mentah, jadi barang yang belum bisa dinikmati oleh manusia, menjadi bahan baku atau bahan setengah jadi, kemudian diubah menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh manusia. Itu dinamakan kegiatan produksi. Kalau kegiatan distribusi, Bu, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang yang sudah diolah oleh si produsen tadi, disalurkan ke konsumen. Siapa itu Bu konsumen? Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memanfaatkan atau menggunakan barang atau jasa yang sudah dikirim atau diterima oleh mereka. Jadi kegiatan produksi, kegiatan mengolah barang. Terus kemudian setelah barang itu diolah, didistribusikan, dikirim. Itu siapa yang mengirim? Orang yang melakukan kegiatan distribusi, mengirim barang dari produsen ke konsumen. Siapa konsumen? Orang yang melakukan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memanfaatkan atau menikmati barang yang sudah jadi, yang sudah ada di tangannya. Nah, ini contohnya, Nak. Kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, distribusi. Nah, contoh dari gambar tersebut di mana ada sebuah pabrik yang mengolah bahan. Kemudian bahan itu bisa dinikmati oleh masyarakat, dikonsumsi. Nah, kenapa bisa sampai barang yang dari pabrik itu bisa sampai ke tangan masyarakat? Karena ada kegiatan distribusi, ada pengiriman, kemudian juga ada penjualan di mana konsumen bisa membeli langsung barang dari distributor.
Nah, ini bagiannya ya, Nak. Orang yang melakukan kegiatan produksi langsung bisa berhubungan dengan distribusi, kemudian melakukan hubungan dengan orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi bisa berhubungan dengan orang yang melakukan kegiatan produksi. Jadi si produsen bisa langsung berhubungan dengan distributor, lalu distributor berhubungan dengan konsumen, atau konsumen langsung berhubungan dengan produsen, atau produsen berhubungan dengan konsumen, ya. Nah, ini contoh dari kegiatan produksi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, kemudian diolah menjadi bahan jadi yang siap pakai oleh konsumen. Misalnya kayu gelondongan, ya kan, diolah oleh seorang pengrajin menjadi sebuah kursi, lemari, dan sebagainya. Nah, ini akan bermanfaat, akan berfungsi kalau barang ini sudah jadi dan sudah ada di tangan konsumen, sudah ada di rumahnya orang yang memang membutuhkan kursi dan meja. Nah, ini contoh-contoh, ada 4 gambar contoh dari kegiatan produksi, ya. Di sini produksi memproduksi sebuah kegiatan produksi susu, ya, dari jenis usaha peternakan, memproduksi susu. Kemudian produksi pakaian dari jenis usaha perindustrian, itu melakukan kegiatan produksi, yaitu memproduksi pakaian, sebuah pabrik konveksi. Terus kemudian, nah ini ada kegiatan home industry atau industri rumah tangga, yaitu memproduksi makanan kecil, tetap dengan perindustrian tapi industri kecil. Nah, ini dari usaha pertanian melakukan produksi beras atau awalnya dalam bentuk padi. Semua orang dalam gambar ini adalah orang yang melakukan kegiatan produksi yang dinamakan sebagai produsen. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi. Pengertian distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, orang yang mau menikmati atau membutuhkan barang tersebut. Orang yang melakukan distribusi biasanya disebut dengan distributor. Nah, peran distributor ini sangat penting dan sangat besar ya, Nak. Karena apa? Distribusi barang yang merata, yang bisa sampai ke konsumen yang membutuhkan, itu dapat membantu mensejahterakan masyarakat di setiap daerahnya. Makanya bisa pabrik banyak, bisa para distributor banyak. Pemenuhan kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh semua produsen. Tetapi kalau penyalurannya tidak lancar ke suatu daerah, karena mungkin infrastrukturnya, jalannya, kendaraannya tidak ada. Nah, jadi percuma, konsumen tidak bisa menikmati apa yang mereka butuhkan. Akhirnya masyarakat tidak sejahtera hanya karena barang yang mereka butuhkan tidak bisa tersalurkan sampai ke tempat mereka. Nah, jadi ternyata peran distributor dan perlengkapan yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan oleh distributor itu sangat-sangat penting untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Nah, ini contoh. Gambar-gambar ini merupakan contoh kegiatan distribusi. Menjual barang, menjual sayuran, mengirim gas LPG, mengirim mobil baru nih ya kan. Oh, menjual barang di swalayan itu ternyata kegiatan distribusi, Bu. Iya. Melakukan penjualan sayuran di pasar setiap hari itu kegiatan distribusi, iya. Kemudian mengirimkan gas LPG 3 kilo. Mengirimkan mobil dari perusahaan mobil dikirim ke dealer-dealer di setiap kota. Nah, itu juga kegiatan distribusi ya. Nah, sekarang kegiatan konsumsi, ini contohnya ya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Waduh, ini adik kecilnya ya. Dia menikmati semangka yang lebih besar dari dirinya. Nah, gambar ini adalah contoh kegiatan konsumsi ya, Nak, yaitu menggunakan BBM untuk kendaraan pribadi. Ya, terus kemudian berbelanja pakaian.
membaca buku, menikmati makanan bersama keluarga, makan malam misalnya. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan-kegiatan konsumsi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis usaha perekonomian di Indonesia. Tadi kegiatan ekonomi ada 3, kegiatan distribusi, kegiatan yang utama produksi, kemudian kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi ini dilakukan dalam jenis-jenis usaha atau dalam masyarakat disebut dengan pekerjaan. Pekerjaan mereka, jenis usaha itu tergantung dari tempat tinggal dan kemampuan mereka. Nah, apa saja bisa dibagi? Nah, dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia seringkali memanfaatkan sumber daya alam di sekitar. Jadi, kalau kita kemarin belajar tentang letak geografis, nah letak geografis itu juga menentukan jenis usaha masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Jenis usaha dalam kegiatan ekonomi itu adalah sebagai berikut. Ada jenis usaha agraris, yaitu pertanian dan perkebunan. Ada jenis usaha peternakan, jenis usaha perikanan, jenis usaha pertambangan, jenis usaha kehutanan, jenis usaha perdagangan, jenis usaha perindustrian, dan yang terakhir yang tidak menghasilkan barang tetapi dia bisa memberikan dari keahlian atau kemampuan atau skillnya mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen, itu disebut dengan jenis usaha jasa. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang jenis usaha pertanian. Nah, pertanian adalah kegiatan mengolah atau mengelola suatu lahan dengan usaha menanam sebuah tanaman. Gambar-gambar di samping ini merupakan contoh dari usaha pertanian ya, Nak. Pertanian sayuran organik yang sekarang udah lagi booming. Kemudian ini ada cabai, ya, pertanian sebagai petani cabai ini si ibu. Kemudian pertanian dalam bidang sawah, ada bapak tani yang sedang menanam padi. Terus kemudian petani jagung yang lahannya ditanami dengan jagung. Nah, untuk meningkatkan hasil pertanian, petani itu menggunakan ada beberapa cara. Di sini ibu kasih ada 5 cara untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang pertama dengan cara intensifikasi. Apa sih Bu kegiatan intensifikasi yang dilakukan dalam bidang usaha pertanian? Intensifikasi itu adalah pengelolaan lahan terbaik. Jadi masyarakat atau petani, masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dengan jenis usaha pertanian itu bertaninya dengan cara memanfaatkan lahan-lahan yang terbaik yang tanahnya subur. Jadi tidak semua lahan bisa dipakai untuk jenis tanaman tertentu. Misalnya ada lahan yang bisa dipakai untuk menanam cabai, ada lahan yang bisa dipakai untuk menanam padi, ada lahan yang bisa dipakai untuk menanam jagung. Atau mereka memanfaatkan seldek-seldek untuk membuat tanaman organik gitu ya. Nah, kalau ekstensifikasi, cara ekstensifikasi itu adalah dengan cara memperluas lahan. Kalau merasa lahan ini sangat subur untuk menanam satu tanaman, mereka akan perluas lahan pertanian mereka. Kemudian kalau disertifikasi itu memperbanyak jenis tanaman. Kalau dalam satu lahan bisa ditanam lebih dari satu tanaman, mereka akan memanfaatkan lahan tersebut, ya. Rehabilitasi, memperbaiki lahan pertanian. Jadi lahan-lahan yang mungkin tadinya kurang bisa dimanfaatkan itu diperbaiki, yang tanahnya tadinya terlalu tidak subur menjadi subur, yang tandus bisa diubah kemudian diolah menjadi lahan yang bisa ditanami dengan tanaman tertentu yang bisa ditanam di lahan yang tidak terlalu subur. Kalau mekanisasi itu apa Bu? Mekanisasi itu adalah cara pertanian yang menggunakan mesin-mesin pertanian modern ya. Semakin bisa lahan itu dimanfaatkan dengan menggunakan mesin modern, maka petani akan menggunakan itu.
Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang jenis usaha perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Yang biasanya ini sama semua ya. Satu, perkebunan di Indonesia menanam 2 jenis tanaman. Ada 2 jenis tanaman yang ditanam di Indonesia, yaitu tanaman musiman yang hanya dipanen di 1 musim saja. Jadi biasanya setahun sekali baru bisa panennya. Kemudian tanaman tahunan yang dapat dipanen beberapa kali dalam setahun, berkali-kali bisa dipanen. Contoh dari usaha perkebunan seperti digambar di samping ini ya nak. Ini adalah perkebunan kelapa sawit. Kemudian ini perkebunan apel. Ini perkebunan teh. Ini perkebunan kopi. Ini perkebunan karet. Nah, itu contoh dari perkebunan. Peternakan. Jenis usaha peternakan adalah kegiatan budidaya hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Contohnya apa? Nah, 3 jenis peternakan ya nak. Peternakan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Contoh peternakan hewan kecil itu apa, Bu? Yang dari sisi biaya dan perawatannya itu memang lebih mudah atau lebih simpel. Peternakan hewan kecil misalnya kelinci, kambing, domba. Nah, ini contoh dari peternakan domba. Kemudian peternakan hewan besar itu seperti sapi. Ini sapi contoh dari peternakan sapi. Dimanfaatkan apa? Bisa susunya, ya kan? Kerbau, kuda, ya kan? Kalau kuda biasanya bisa dengan tenaganya. Terus kemudian sapi juga bisa dengan tenaganya ya untuk membantu kerbau untuk membantu membajak sawah. Kemudian peternakan unggas itu apa, Bu? Peternakan unggas itu misalnya seperti peternakan ayam, itik, burung puyuh, angsa. Biasanya kalau ayam diambil bisa ayam pedaging atau ayam petelur ya, tergantung peternakan tersebut. Nah, sekarang jenis usaha perikanan. Perikanan adalah kegiatan membudidayakan hewan perairan yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu ada perikanan darat, ada perikanan laut. Nah, perikanan darat sama perikanan laut bedanya apa, Bu? Kalau perikanan darat, itu usaha perikanannya dilakukan di daratan melalui media, jadi bikin kolam atau bikin empang atau tambak di daratan. Nah, jenis ikannya ikan air tawar. Jadi ada ikan nila, gurame, lele, udang, cumi. Jadi memang sengaja dibikin kolam seperti ini. Nah, kalau perikanan laut apa? Perikanan laut itu usaha pembudidayaan hewannya adalah hewan laut. Dan memang tempatnya biasanya di pantai ya. Di pesisir, misalnya kerapu, cakalang, tuna, teri, mutiara, dan ini contohnya dari rumput laut. Nah, sekarang jenis usaha pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola barang tambang dari dalam bumi. Hasil tambang dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, perhiasan, alat elektronik, dan sumber energi. Nah, sebelumnya pertambangan itu dibedakan menjadi 3 hal, yaitu barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, barang tambang sumber energi. Nah, apa Bu bedanya? Kita mau lihat. Nah, ini barang tambang mineral logam. Barang tambang mineral logam itu contohnya emas, perak, timah, boksit, nikel, ya. Kalau barang tambang mineral non logam itu contohnya belerang, gipsum, yang biasanya untuk bahan-bahan membangun rumah. Barang tambang sumber energi, minyak bumi, batu bara, itu untuk kebutuhan energi dalam sehari-hari kehidupan kita. Kita butuh listrik, kita butuh minyak, nah itu dihasilkan dari sini, barang tambang sumber energi. Nah, sekarang jenis usaha perdagangan. Perdagangan itu adalah kegiatan membeli dari orang lain untuk kemudian dijual kembali. Kalau kegiatan perdagangan maksudnya jenis usaha perdagangan ini masuk ke dalam kegiatan ekonomi yang namanya kegiatan
distribusi. Jenis usahanya perdagangan, kegiatan ekonominya distribusi. Contohnya, nih contohnya ada penjual sayur keliling, warung sembako, pusat perbelanjaan atau mal-mal. Nah, itu melakukan jenis usaha perdagangan. Nah, dalam kegiatan usaha perdagangan ini terjadi tidak hanya di antar daerah satu negara tertentu saja, tetapi dapat dilakukan antar negara. Nah, dan antar negara itu ada kegiatan yang dinamakan dengan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Apa Bu kegiatan ekspor? Kegiatan ekspor adalah kegiatan usaha menjual barang dari dalam negeri dibawa ke pasar di luar negeri. Ya kan? Kalau impor kebalikannya, usaha memasukkan barang dari luar negeri ke dalam pasar dalam negeri. Itu biasanya kalau kita mengimpor barang karena barang di dalam negara kita itu tidak ada atau kurang. Akhirnya kita harus mengimpor dari luar. Kalau ekspor, kita menjual barang-barang kita, kekayaan apa yang kita miliki, ciri khas kita itu kita jual ke luar negeri, ke negara-negara yang membutuhkan barang yang tidak ada di negaranya mereka. Berikutnya kegiatan perindustrian. Nah, kegiatan perindustrian, jenis usaha perindustrian ini adalah masuk ke dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Karena industri itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau menjadi bahan jadi. Jadi jenis usahanya perindustrian. Kegiatan ekonominya apa? Kegiatan ekonominya adalah produksi, ya. Nah, contohnya ini, industri itu dibedakan menjadi 3 macam ya, Nak. Jadi ada industri rumah tangga, homemade atau home industry, kemudian industri sedang, dan berikutnya industri besar atau berat. Apa bedanya, Bu? Kalau industri rumah tangga itu biasanya dilakukan oleh orang-orang itu sendiri dalam rumah atau hanya beberapa orang di rumah mereka. Kalau industri sedang, sebuah pabrik tapi memproduksi barang-barang yang memang menjadi kebutuhan pokok, tapi kalau misalnya bahan-bahan itu tidak ada, masih bisa dipenuhi oleh bahan yang lain. Kalau industri besar atau berat adalah satu industri yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negara tersebut. Kalau tidak ada ini akan sulit sekali, dan biasanya industri usaha besar ini atau berat ini dikelola oleh negara. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya jenis usaha jasa yang tidak menghasilkan barang, tetapi jasa dari si produsen atau si orang yang melakukan kegiatan usaha jasa ini sangat dibutuhkan oleh konsumen. Jasa adalah kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan kepada orang lain melalui skill atau kemampuan yang dimiliki. Ini contohnya ada transportasi, mungkin ini bis pariwisata gitu ya, berarti perjalanan pariwisata bisa, atau transportasi biasa, itu kan dia tidak menjual bis ya, Nak, tetapi bis itu bisa memberikan jasa, yaitu mengantarkan mereka dari satu tempat ke tujuan yang akan mereka tuju. Terus kemudian nih, jasa konsultasi ini orang tidak menjual kertas, tidak menjual bolpen, tapi dia menjual kemampuannya bisa memberikan layanan konsultasi tentang keuangan misalnya. Ngajarin caranya mengatur keuangan. Nah, ini juga tambal ban. Dia tidak menjual ban, tidak menjual udara yang bisa dimasukkan ke dalam ban, tapi dia memberikan jasa menambal ban untuk kendaraan-kendaraan yang bocor. Nah, itu jenis usaha. Nah, seperti sekarang, Bu Lisa tidak menjual laptop, Ibu tidak menjual buku, tapi Bu Lisa menyampaikan sesuatu pengertian yang tadinya kalian tidak paham menjadi paham. Bu Lisa melakukan jenis usaha jasa. Nah, tadi kita udah belajar tentang kegiatan ekonomi ada 3 macam. Kemudian 3 kegiatan ekonomi itu dilakukan dengan berbagai macam jenis usaha dalam masyarakat atau bisa dikatakan pekerjaan-pekerjaan. Nah, dalam melakukan jenis usaha itu dikelola dengan 2 cara.
Ada yang dikelola secara perorangan, ada yang dikelola secara kelompok. Ya. Nah, pengelolaan sebuah usaha kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan cara perorangan atau kelompok atau bersama. Nah, contoh usaha yang dilakukan secara perseorangan. Tadi contohnya usaha pertanian. Petani padi itu biasanya ya memang itu tanahnya dia, bukan dalam sebuah perusahaan dilakukan, tapi memang pertanian itu milik perseorangan. Usaha industri kecil, tadi contohnya catering. Catering itu biasanya dilakukan oleh satu orang, ya. Kemudian usaha perdagangan, misalnya punya toko, punya warung, usaha penjual mie ayam. Nah, itu perseorangan, ya, perdagangan. Nah, contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Nah, ini contohnya tadi pertanian padi, peternakan ayam, pedagang asongan yang suka di jalan-jalan, di perempatan. Kemudian pedagang keliling ke komplek-komplek. Pengrajin keramik, kemudian tukang potong rambut. Nah, ini dikelola secara perorangan. Jenisnya jenis usaha pertanian. Kegiatan ekonominya produksi. Cara pengelolaannya perseorangan, ya. Nah, kegiatan usahanya kegiatan produksi. Jenis usahanya peternakan. Dikelola secara perorangan. Ini pedagang keliling. Pedagang keliling biasanya suka beli barang dari tempat lain, atau mereka bikin sendiri tapi mereka kelilingkan. Pedagang keliling ini kegiatan ekonominya adalah kegiatan distribusi. Jenis usahanya perdagangan. Dikelola secara perorangan. Ini juga pedagang asongan, kegiatannya distribusi, jenis usahanya perdagangan, dikelola secara perorangan. Nah, kalau ini pengrajin keramik, kegiatan ekonominya distribusi, terus kemudian jenis usahanya perindustrian, ya kan, industri rumah tangga, dia melakukan sendiri, dikelola secara perorangan. Kegiatannya, dia bisa melakukan kegiatan ekonomi, distribusi, dan juga produksi, karena dia yang melakukan sendiri, dia yang langsung bertemu dengan konsumen. Kegiatan ekonomi, distribusi, dan produksi. Jenis usahanya usaha jasa, dikelola secara perorangan. Contoh yang lain lagi, pedagang kaki lima, toko kelontong, ini usaha yang dilakukan secara perorangan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari usaha yang dikelola secara perorangan itu apa, Bu? Nah, di situ bisa kita lihat kelebihannya. Pengelolaannya mudah. Ya, pengelolaan mudah karena kegiatannya terbatas. Jadi seorang diri pun bisa, misalnya ibu di rumah punya sebuah warung, ya kan? Warung sembako, ya sudah, mudah sekali. Pemilik bebas mengambil keputusan dengan cepat untuk dilaksanakan. Misalnya karena ibu sore ada kegiatan, bisa tutup, ya udah tutup aja. Tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, ibu langsung malin tutup. Atau misalnya ibu pengen karena ibu mau pergi, jadi hari itu bisa tutup, hari itu bisa buka. Bukanya bisa lebih pagi atau lebih siang, tutupnya bisa lebih cepat, lebih sore atau lebih malam. Itu tergantung keputusannya ibu sendiri. Tak perlu diskusi dengan orang lain, karena itu usahanya ibu. Seluruh keuntungan miliknya siapa? Miliknya ibu, karena usahanya ibu sendiri. Kerahasiaannya terjamin, iya. Pajak yang dibayarkan kecil. Apalagi kalau usaha yang keliling misalnya, itu mereka nggak ada pajak. Biaya pengelolaan murah, karena usahanya kecil, jadi biayanya tidak besar. Tetapi ada kekurangannya, yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Bila merugi, maka kekayaan pribadi menjadi jaminan. Nah, misalnya ada sebuah bencana, kebakaran. Wah, tokonya ibu kebakaran. Siapa yang nanggung? Ibu sendiri. Bahkan mungkin kekayaan ibu yang bukan hanya di toko itu saja bisa terbawa untuk mengganti toko ibu ini.
Sumber keuangan terbatas karena hanya dari ibu saja. Ibu tidak bisa minta tolong orang lain karena itu usaha ibu sendiri. Kemudian, kelangsungan usaha kurang terjamin, iya. Bisa untuk seterusnya, tergantung ibu. Tapi bisa hanya sebentar, iya. Kenapa? Karena kalau ibu sakit, siapa yang bantuin? Tiba-tiba sakitnya lama, hitungan bulan, ya sudah, sekian bulan itu ibu tidak akan membuka warung ibu misalnya. Kesulitan kepemimpinan dan organisasi bila usahanya berkembang pesat, iya. Berkembang pesat, kemudian waduh susah sekali karena ibu sendirian. Mau nggak mau ibu harus cari teman, kerjasama. Nah kalau ibu bisa kerjasama berarti bukan menjadi usaha perorangan lagi, usaha secara kelompok. Nah sekarang kita masuk ke usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Apa saja sih usaha-usaha ekonomi, jenis-jenis kegiatan ekonomi itu yang dikelola secara kelompok itu contohnya apa? Yaitu dalam bentuk badan usaha. Yaitu yang pertama firma, yang kedua CV, yang ketiga PT, yang keempat BUMN, yang kelima koperasi, yang sebenarnya juga ada lagi dalam bentuk yayasan. Tapi kita tidak membahas yayasan ya nak. Nah firma, apa itu Bu firma? Firma itu adalah badan usaha yang didirikan oleh minimal 2 orang. Kalau per orang kan memang 1 orang. Nah kalau kelompok itu minimal pasti 2 orang. Firma usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal sebelumnya. Nah perkembangan firma ini ditanggung bersama seluruh anggota. Misalnya ibu dan adik ibu ingin mengembangkan usaha yang tadi, warung tadi. Atau misalnya ibu selama ini suka membuat bikin craft, bikin kerajinan. Nah ternyata kerajinannya ibu ini laku keras, dipesan dari berbagai banyak orang dan akhirnya ibu lama-lama nggak sanggup nih kalau harus sendirian bekerja. Akhirnya ibu akan mengajak adik ibu, mau nggak kerjasama? Ini satu kerajinan, ya kan? Misalnya membuat kartu undangan aja. Nah nggak bisa ini sendirian karena semakin banyak permintaan dan aku butuh dana. Kalau kita join, modalnya bisa berdua, kemudian usaha dikelola berdua, dan nanti keuntungannya juga bisa dibagi untuk berdua. Nah, mereka mendirikan firma. Kemudian kalau CV, Bu, CV ini lebih perkembangannya dari firma. Setelah mendirikan perusahaan dalam bentuk firma, ternyata masih kurang nih dari modal dan juga kebutuhan orangnya yang untuk kerjasama, karena semakin besar nih usahanya, semakin meningkat permintaan bukan hanya dari daerah sini tapi dari kota-kota luar. Nah didirikanlah CV. CV, Persekutuan Kompetitor, adalah badan usaha yang dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Nah kalau firma tidak ada anggota pasif dan aktif, tapi kalau CV itu ada anggota aktif dan anggota pasif. Siapa anggota aktif, siapa anggota pasif, nanti kita bahas ya. PT, perseroan terbatas, usaha atau badan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, saham inilah yang bisa diperjualbelikan. Kalau orang butuh modal lebih besar, maka dia akan semakin banyak menjual saham dari perusahaan mereka. Tanggung jawab pemilik PT sebatas jumlah modal yang ditanamkan. Kemudian kalau BUMN ini adalah badan usaha milik negara. Namanya aja badan usaha milik negara, berarti yang mengelola adalah negara. Modal terbesarnya negara, meskipun bisa dalam bentuk PT juga. Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Koperasi itu apa Bu? Koperasi adalah satu usaha bersama yang dilakukan atau dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi tidak ada yang namanya di sana itu bos, kemudian anak buah, tidak ada. Semua anggota itu punya hak dan kewajiban yang sama. Modalnya dari mana? Modalnya dari anggota, berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nanti selanjutnya kita akan bahas ya. Nah, sekarang firma atau biasanya disebutnya tulisannya FA. Kelebihannya, pemimpin dapat dibagi menurut keahlian. Modal yang didapat lebih besar dari badan usaha perseorangan, ya jelas ya kan, karena ada 2 orang atau lebih. Lebih mudah melakukan pinjaman karena risiko ditanggung bersama ya.
Kelangsungan firma lebih terjamin daripada usaha perseorangan. Oke, itu udah jelas. Tetapi ada kekurangannya. Bila ada perbedaan pendapat anggota, itu menyebabkan kesulitan dalam pembuatan keputusan. Ibu dan adik ibu ternyata punya pendapat yang berbeda. Kalau tidak ada satu yang mengalah, ya susah untuk mengambil keputusan karena keputusan dari dua orang. Kesalahan seorang anggota firma harus ditanggung bersama. Ternyata ibu melakukan kesalahan yang membuat perusahaan rugi. Akhirnya yang menanggung, misalnya ibu meminjam dari bank, yang harus mengembalikan pinjaman bukan hanya ibu, tapi adik ibu. Karena adik ibu juga yang turut serta melakukan peminjaman, meskipun sebenarnya di awal yang melakukan itu adalah ibu. Tidak ada pemisahan hak milik badan usaha dengan hak milik anggota. Jadi kalau ada satu kerugian, bukan hanya usaha itu yang merugi, tapi juga harta benda ibu pribadi juga ikut menjadi jaminan di sana. Nah, sekarang CV, Persekutuan Komanditer. CV adalah badan usaha yang didirikan atas 2 orang atau lebih. Ada pembagian, ada yang menjadi anggota aktif dan ada yang menjadi anggota pasif. Kelebihannya, penerapan kebijakan lebih baik dari firma karena ada pemisahan tanggung jawab. Anggota yang aktif adalah anggota yang akan menjalankan jalannya perusahaan. Anggota yang pasif, mereka cukup menanamkan modal dari apa yang mereka punya. Oke, sekarang kita membahas tentang PT. PT itu kelebihannya adalah perusahaan yang didirikan ini kemungkinan survive atau bisa bertahannya lebih lama walau pemiliknya sudah meninggal. Kenapa? Karena ada yang bisa menggantikan, yaitu si pemegang saham terbesar yang lain. Kemudian tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi. Kalau misalnya perusahaan tersebut merugi atau bangkrut atau bahkan tutup, maka mereka akan kehilangan modal atau saham atau kekayaan mereka yang ada di perusahaan tersebut. Tapi kekayaan pribadi, keuangan pribadi itu tidak ikut campur. Saham dapat diperjualbelikan dengan mudah. Jadi saat membutuhkan modal besar, mereka bisa menjual saham mereka ke pihak luar. Pengelolaan PT dapat dilakukan secara efisien. Nah, itu tadi. Tapi kelemahannya adalah biaya pendirian cukup mahal ya, karena mendirikan perusahaan yang besar. Hubungan antar perorangan dan antar pemilik itu tidak ada, karena memang sebagian besar pemegang saham dalam satu perusahaan itu biasanya tidak saling mengenal. Jumlah laba yang didapat itu dapat ditahan bisa mengecil. Bidang usaha sulit diubah karena perusahaan besar, pemegang saham, jadi berarti pemiliknya banyak. Jadi kalau mau berubah haluan itu tidak semudah yang dipikirkan. Nah, ini contoh-contoh dari PT yang ada di Indonesia, contoh perusahaan besar ya. PT Kalbe, kalau kita biasanya kenal Kalbe Farma, jadi memproduksi obat-obatan. PT Astra Internasional, PT Epson yang ada di Batam, PT Unilever, Indofood, nah yang memproduksi bahan-bahan makanan-makanan ya. Badan Usaha Milik Negara BUMN. Jadi sebenarnya ada BUMN, ada BUMD. BUMN Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Kalau BUMD Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah dengan modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi memang pemasukannya, misalnya apa Bu? PDAM, perusahaan air yang selalu dipakai-pakai di setiap komplek perumahan, itu bukan BUMN tapi BUMD, dikelola oleh pemerintah daerah ya. Nah, ini contoh-contoh perusahaan milik BUMN. Oh, PT Pertamina itu punya negara ya, PT Telkom, Bank BNI, siapa lagi, Garuda Indonesia, Pegadaian, PLN, nah Bank BRI, PT Pos Indonesia. Nah ini adalah perusahaan-perusahaan milik pemerintah, dikelola oleh pemerintah, dan penghasilannya ya dikembalikan lagi untuk rakyat. Semua modal-modal untuk pembangunan di bidang pendidikan, di bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan segala macam itu dapatnya dari mana uangnya? Dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini perbedaan antara koperasi dan badan usaha yang lain.
Nah, ini koperasi. Dan ini badan usaha yang lain. Badan usaha yang lain itu yang mana? Yang firma, CV, PT, BUMN. Nah, bedanya apa? Dari keanggotaan dan kepemilikan. Dari keanggotaan dan kepemilikan, kalau koperasi itu sukarela dan terbuka. Siapa saja tanpa syarat tertentu, mereka bisa bergabung dalam koperasi. Tetapi kalau badan usaha terbatas. Yang menjadi pemilik, yang menjadi anggota itu ada batas-batasannya, ada syarat-syarat khususnya. Terus kemudian kepengurusan. Koperasi dipilih dan diangkat oleh rapat anggota. Jadi seluruh anggota koperasi itu melakukan rapat, itu adalah keputusan tertinggi itu dari rapat anggota. Tetapi kalau badan usaha yang lain, keputusan tertinggi itu diangkat oleh pemimpin atau manajer. Nah, tujuan utama dari koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena keuntungan dikembalikan lagi ke anggota. Kalau badan usaha yang lain itu untuk mencari keuntungan, memang sengaja memang mendirikan sebuah perusahaan untuk mencari keuntungan. Modal dari anggota, modal dari saham kalau perusahaan yang lain. Unit usahanya melayani anggota. Kalau unit usahanya badan usaha menyesuaikan usahanya dan menyesuaikan dengan pangsa masyarakat pasar itu mereka butuhnya apa. Kemudian pembagian keuntungan tergantung pada besar kecilnya jasa dan partisipasi anggota. Tergantung dari simpanan yang mereka taruh di koperasi tersebut. Ya, ini tergantung dari saham yang mereka miliki. Nah, ini lambang koperasi. Nah, ini lambang koperasi yang terbaru. Dulu yang lama bentuknya lingkaran. Nah, sekarang ini lambang koperasi yang terbaru. Nah, macam-macam koperasi yang ada di Indonesia, baik dari jenis usahanya maupun dari keanggotaannya, ya. Ada koperasi simpan pinjam, KSP, koperasi serba usaha, KSU, koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Ada juga koperasi unit desa, koperasi pegawai Republik Indonesia, dan koperasi sekolah. Nah, ini adalah materi-materi yang kita bahas ya, Nak. Biarlah dari semua penjelasan Ibu, kalian lebih mengerti apa macam-macam kegiatan ekonomi, jenis usahanya, dan cara pengelolaannya. Selamat belajar dan selamat mengulangi penjelasan